حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap agar diri kita dan keluarga-keluarga kita, masyarakat lingkungan kita, jamaah kita semuanya selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah dan berusaha, sekali lagi harapan kita agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua harapan kita semua. Maka oleh karena itu harapan dan niat yang baik tentunya
itu harus dibuktikan, itu harus kita aplikasikan dalam bentuk perbuatan yang nyata dalam kehidupan ini. Karena ketika kita hanya baru berangan-angan dan berniat saja, maka mustahil rasanya Allah akan mengabulkan, akan memberikan apa yang kita inginkan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari selalu kita banyak mengintrospeksi diri kita. Mari kita selalu banyak melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana diri kita saat ini? Sekali lagi, ketika kita merasa bahwasanya diri kita saat ini masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita bersama-sama berusaha untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya diri kita ini terkadang mudah-mudahnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mungkin diri kita merasa bahwasanya diri kita ini paling hebat, diri kita paling kuat, diri kita paling banyak ilmunya, maka hati-hati, jangan sampai karena itu semua menyebabkan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan apa yang kita lakukan di dunia ini nantinya tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesombongan kita, karena keangkuhan pada diri kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya kita dalam mewujudkan itu perlu sekali ada ilmu yang harus kita pelajari, ada pengetahuan yang harus kita kejar, agar bagaimana dalam kita berbuat, dalam kita melakukan sesuatu itu mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu penting saat ini khatib mengangkat tema pada hari ini tentang bagaimana kita keutamaan untuk menuntut ilmu. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizur hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan, dan tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan dekat, akan suka dan sayang kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ketika ilmu itu apalagi diamalkan dalam perbuatan, dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan di dunia ini, maka subhanallah, inilah yang Allah inginkan dari kita. Maka oleh karena itu rugi kita jikalau kita mempunyai ilmu tapi ilmu itu tidak kita amalkan. Rugi kita jikalau kita punya ilmu tapi ilmu yang kita miliki itu tidak kita berusaha untuk menyebarkannya, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Rugi kita. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Rindang daunnya, bagus daunnya, subur, tapi belum ada buah dari pohon itu, maka rasanya masih kurang. Begitu juga dengan keilmuan. Ketika kita ada mengetahui sesuatu yang baik, tapi yang baik itu tidak kita berusaha amalkan dan tidak kita berusaha praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi tentunya.
karena belum mendapatkan manfaat ilmu yang kita miliki itu secara utuh, secara kafah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, mari, terkadang memang kita tidak sadar, terkadang juga kita tidak mengetahui bahwasanya apa yang kita miliki itu terkadang dibutuhkan oleh orang lain. Terkadang kita masih acuh-acuh saja, masih biasa-biasa saja, sehingga kita tidak berusaha sekali lagi mempergunakan apa yang kita miliki itu untuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, amat menghargai, amat memberikan apresiasi yang besar kepada orang-orang yang memiliki keilmuan. Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang yang beriman antara kamu dan orang-orang yang memberi pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada kita, insyaallah, orang-orang yang memiliki keilmuan, pada orang-orang yang mau belajar mencari ilmu, belajar mencari ilmu. Maka oleh karena itu, jangan sampai maaf kita menyesal, di mana saat Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan waktu kepada kita di dunia ini, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat, banyak nikmat Allah berikan, diberikan juga kekuatan waktu kita untuk bisa untuk belajar seharusnya, tapi waktu itu tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesali ini. Ketika kita sudah banyak dicabut nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru nanti merasakan, subhanallah, kemarin aku ketika ada waktu, ada kesempatan untuk belajar, aku tidak mempergunakan itu untuk belajar. Saat ini di mana banyak nikmat yang kau cabut ya Allah, saat ini baru aku kepengen belajar. Baru kita menyesal, baru kita merasa rugi, baru kita merasa iri tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang duduk belajar, mencari ilmu, untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki segala aktivitasnya, ibadahnya, amalan-amalan solehnya. Karena kita tahu semuanya ketika dilakukan tidak karena ilmu, maka na'udzubillah, bisa jadi apa yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula lupa, ketika kita punya ilmu, sekali lagi, lalu kita jangan sampai kufur, jangan sampai kita gelap hati, jangan sampai kita sombong, sekali lagi, jangan sampai kita sombong. Maka oleh karena itu, banyak-banyak kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan, iblis laknatullah, memang akan selalu mencari celah-celah kita, mencari kelemahan-kelemahan kita, agar kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini tidak melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah sebaliknya, melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas iblis. Iblis laknatullah yang memang sudah ngomong sama Allah, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengajak umatnya Nabi Adam sebanyak-banyaknya, akan dipengaruhi olehnya agar nanti mengikuti beliau, mengikuti iblis laknatullah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan akan ini. Maka oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita sama-sama pergunakan. Di mana ada tempat untuk kita bisa belajar, yuk mari kita kejar, mari kita bersama-sama belajar. Ya. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddan nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanuhu talabul ilmi fid dunya falam yutlabu wa rajulun 'allama ilman fantafa'aha bihi man sami'ahu minhu dunah. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Sungguh amat menyesal manusia nanti pada hari kiamat, di mana di saat mereka ada waktu untuk menuntut ilmu di dunia, tapi mereka tidak pergunakan itu untuk belajar. Begitu juga sama, amat sangat nanti merugi manusia yang apabila mereka melihat, mendengar ada ilmu, tapi ilmunya tidak dimanfaatkan untuk bisa memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Asy-Syakir dari Anas radhiyallahu anhu. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari bersama-sama kita harus selalu banyak mencari menambah pengetahuan pada diri kita, karena kita pun tahu yang namanya menuntut ilmu itu kewajiban buat kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita yang mengaku diri kita ini seorang muslim. Sampai kapanpun, di awal dimulai dari buayan sampai kita masuk ke liang kubur, baru akhir batas kita menuntut ilmu. Maka oleh karena itu, apalagi saat ini alhamdulillah di masjid kita Busrul Ikhwan ini, kita sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas dan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar. Mari kita pergunakan ini, kita isi, kita ramaikan. Agar apa? Agar kita semua sekali lagi menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Baik amal kita, baik ibadah kita. Dan pada akhirnya nanti insya Allah kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemauan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semangat untuk kita bisa selalu mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dan pada akhirnya nanti insya Allah kita semua akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Karena kita tahu ada 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Yang pertama, waladin salih yad'ulah, al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Jadi belajar ilmu dan memanfaatkan ilmu yang kita miliki, maka insya Allah ini akan menjadi ladang pahala kita yang pada akhirnya nanti tatkala kita kembali akan terus mengalir pahalanya buat kita semua, dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.